Setelah mereka mendapatkan sumber daya alam, baru deh kali ini mereka melanjutkan pembuatan kapal pesiar. Dan ya, tentu aja karena gak ada contoh untuk membuat kapalnya, struktur si kapal menjadi acak-acakan. Ada yang bengkok lah, gak sejajar lah, dan lainnya. Si Senku sih gak masalah kalau ada yang gagal dalam pembuatan kapal ini nantinya, karena emang udah sewajarnya mereka bisa gagal. Tapi mereka bakal belajar dari kesalahan itu dan terus mencoba. Begitulah cara sains ditemukan. Nah, tapi butuh berapa lama lagi nih kita bikin kapal sempurna kalau gagal terus? Sementara kita gak tahu kapan si Wayman bakal bergerak. Dengan situasi itu, si Senku jadi frustasi. Dia takut si Wayman tiba-tiba nyerang saat mereka masih bikin kapal. Mereka juga harus nyiapin hal lain buat hadapin si Wayman. Jadinya Senku meminta perubahan rencana, yaitu mereka harus menyerah bikin kapal besar dan beralih untuk bikin kapal kecil yang hanya bisa menampung beberapa orang aja. Semuanya pun terkejut dengan rencana baru Senku, terutama si Ryusui. Karena Ryusui dari kecil sudah memiliki jiwa pantang menyerah dan terus mencoba. Dia udah mulai bisnisnya dari kecil, meskipun keluarganya udah kaya banget. Dia akan terus berambisi untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Karena dirinya adalah manusia paling serakah di dunia. Dialah yang menciptakan moto bahwa keserakahan setara dengan keadilan. Jadinya dengan itu, si Ryusui menawarkan dirinya untuk membuat model miniatur kapal pesiar itu. Selama ada modelnya, semua pasti bisa ditiru dengan kemampuannya si kakek. Dengan itulah si Senku pun setuju. Senku bakal membuat replika kapal itu setelah Ryusui berhasil membuat model kapalnya. Di sini juga, si Minami akan mengabadikan setiap momen dari pembuatan kapal dari awal sampai akhir. Nah, si Ryusui berhasil nih bikin modelnya, karena dia emang jago banget bikin kayak gituan. Jadi setelah ada modelnya, Senku dan lainnya tinggal membongkar model itu dan akan membuat salinannya dengan ukuran yang diperbesar. Tentu aja mereka menggunakan pantograf 48 kali atau kali 48 ya. Karena ukurannya akan semakin besar tuh buat bikin kapalnya. Dengan yang semakin besar itulah kekuatan membuatnya juga jadi harus lebih besar. Modelnya udah ada, pantograf ada, sekarang tinggal apa? Ya tinggal butuh waktu aja supaya kapalnya bisa selesai. Karena bukan cuma si badan kapal aja yang bakal dibikin, tapi mesin baja juga harus dibuat untuk si kapalnya. Musim salju pun telah turun. Mereka jadinya gak bisa kerja apa-apa selain melakukan olahraga ski. Setelah itu, Senku juga berhasil membuat coklat. Di sini juga, si Minami udah banyak banget motoin kegiatan mereka selama pembuatan kapal sebagai dokumentasi sejarah. Senku dan kakek juga diperlihatkan sedang membuat besi yang lebih kuat berkualitas untuk mesin baja di kapalnya. Lanjut lagi, mereka harus meningkatkan kualitas alat perkakasnya juga dengan cara membuat mesin bubut level 2 bahkan sampai level 3. Gak ada cara yang instan, mereka harus membuat semuanya satu persatu. Baju renang dari Sutra juga dibuat untuk bisa bekerja di dalam air. Pokoknya semua kegiatan bikin kapal ini berhasil diabadikan oleh Minami. Dan setelah setahun lamanya membuat kapal, akhirnya kapal pesiar pun berhasil diciptakan. Hal ini tergolong cepat dalam bikin kapal. Selama setahun itu juga gak ada tuh tanda-tanda pergerakan si Wayman. Jadinya tim Senku aja yang akan cari si Wayman. Sebelum berangkat berlayar, si Minami ingin semua orang berkumpul untuk difoto bersama kapal itu. Karena Minami sedih, ini menjadi momen terakhirnya bersama orang-orang hebat. Bahkan beberapa orang yang dibangkitkan juga berasal dari rekomendasinya si Minami. Senku jadinya nenangin Minami bahwa orang yang akan berlayar ini setelah menyelesaikan misinya pasti akan balik lagi ke pulau ini.
Minami pun seneng dengernya. Awalnya Minami gak bakal masuk dalam foto ya, karena dia yang akan fotoin mereka gitu kan. Ternyata si Francois udah prediksikan hal itu. Makanya dengan itu si Francois sempat minta si kakek buat bikin timer kuno buat mencet kameranya. Jadinya dengan itu mereka semua bisa difoto bareng dengan kapal pesiar Perseus di tanggal 10 September tahun 5741. Lama banget tuh. Setelah kapal diturunkan, Senku ngasih tahu bahwa mereka bakal dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim penjelajah dan tim pengembangan umat manusia. Tim penjelajah akan naik kapal dan mencari apa dan siapa yang nyebarin sinar hijau pembatuan. Sedangkan tim pengembangan umat manusia, sesuai namanya, tim ini akan menciptakan semua yang dibutuhkan manusia yang telah ditemukan, kayak meningkatkan penanaman gandum, aspal jalan, bikin bangunan, dan lainnya. Dengan itulah, si Ryusui udah bikin daftar nama yang akan ikut naik kapal dan menjelajah bersamanya. Karena gak mungkin tuh buat dibawa semua orang itu tuh. Nanti siapa yang bakal bikin perkembangan umat manusia di zaman ini kan gitu. Nah tapi meskipun Ryusui udah ada daftarnya, kalau orang itu dipanggil tapi dia gak siap, orang itu boleh nolak naik kapal dan menetap aja di desa ini, di pulau itu gitu. Oke deh, orang-orang yang naik itu ada si Senku tentunya, Chrome, si kakek, Yuzuriha, tim power atau tim kekuatan, si Gen, Kinro, dan lainnya. Si Ginro sempat diajak Ryusui, tapi karena gak siap, si Ginro pun menolak ikut. Di sisi lain, Kohaku khawatir karena para petarung di desa pada naik kapal semua. Berarti si Homura dan Hyoga gak ada yang jagain. Takutnya mereka tiba-tiba bisa kabur dari penjara dan meresahkan warga desa. Ternyata mereka berdua udah dibawa ke kapal dan dipenjara di sana juga oleh Senku. Karena bisa bahaya kalau ditinggalin gitu aja di pulau. Apalagi 2 orang ini bisa dijadikan kartu andalan jika ada pertarungan. Akhirnya ketika semua orang udah naik, mereka pun langsung berlayar menuju tempat yang belum pernah dikunjungi selama bertahun-tahun. Di saat kapal udah berlayar, si Ginro pun merasa dirinya gak guna dan pengecut. Jadi dengan itu, dia nekat untuk menyusul dan berenang ke kapal laut itu. Untungnya, si Senku sadar dan nyuruh si Taiju buat naikin si Ginro ke kapal. Semua pun jadinya seneng banget si Ginro akhirnya bisa berubah pikiran dan siap ikut menjelajah. Tapi ternyata Senku gak bakal langsung ke tempat sinar hijau, melainkan dia bakal ke pulau harta karun, yaitu ke peninggalan ayahnya yang di dalamnya ada benda-benda berharga untuk umat manusia. Itu adalah pulau tempat di mana tim astronot ayahnya terjatuh dulu. Dengan kata lain, mereka akan menuju ke tempat para astronot yang selamat dari pembatuan dan akan mencari pesawat luar angkasa yang terkubur di sana.